Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Adaro, BRIS, Buka, kemudian juga ada Goto pemirsa, berasal dari sektor yang bervariasi. Untuk Adaro direkomendasikan buy dengan supportnya di 2000, resisten hingga ke 2800. Dari perbankan ada BRIS juga direkomendasikan buy, supportnya di 2850, resisten hingga ke 3300. Dari teknologi ada Buka, supportnya di 130, resisten hingga ke 170, buy on weakness. Kemudian Goto dari teknologi juga direkomendasikan buy, support 70 dan resisten hingga ke 95. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke Adaro terlebih dahulu Pak. Buy di level berapa? Tapi sebelum ulas dari sisi technical detailnya, pertimbangan seperti apa Adaro masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda, Pak Yosep? Kalau untuk Adaro sendiri memang ini kalau kita ngelihat narasinya atau misalnya apa yang excitement yang bisa dibawa Adaro ke bursa ini, memang excitementnya cukup besar kayak gitu, terutama ketika Adaro mengumumkan mau switch ke green energy kayak gitu. Jadi memang ini mengincar market yang sama dengan brand Barito Renewable Energy. Jadi kalau ngelihat posisinya sekarang memang belum terlihat ada kenaikan, justru di momen seperti ini nih, terutama ketika kita ngelihat ada pola akumulasi juga di saham Adaro. Ada pola akumulasi, memang belum terlalu besar, tapi memang udah mulai ada akumulasi sedikit-sedikit. That's why saya melihat bahwa ada potensi yang cukup menarik lah untuk Adaro, terutama harganya yang masih terkoreksi setelah dividen jumbo ketika mereka spin off bisnisnya ke ADI kayak gitu. Jadi itu pertimbangannya kalau untuk Adaro. Untuk level supportnya ya di level 2000 dengan target price terdekat di 2500, itu menurut saya level yang masuk akal karena dalam beberapa bulan terakhir Adaro pun pernah ada di level tersebut. Iya, tapi looknya secara keseluruhan lebih ke arah untuk jangka panjang Pak Adaro? Untuk ya mungkin jangka panjang sih kalau untuk Adaro di posisi seperti sekarang. Baik, penutupan di 2280 menguat di 1,79%. Kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya dari perbankan, ada BRIS ini. Di antara saham-saham perbankan big cap, Anda lebih merekomendasikan untuk BRIS. Tentu saja punya pertimbangan tersendiri untuk BRIS, Pak Yosep. Analisis Anda untuk BRIS. Untuk Bank Syariah Indonesia, tadi saya salah nyebut, untuk BRIS sendiri ini posisinya memang cukup menarik. Memang sampai sekarang pun kita belum mendengar nih, maksudnya BRIS ini punya corporate action seperti apa, punya excitement apa yang mau dibawa ke bursa, kita belum mendengar banyak. Mungkin yang udah lalu-lalu kita udah dengar, tapi kalau misalnya kita ngelihat posisinya, memang dari trennya sendiri BRIS ini bisa dibilang satu-satunya perbankan saat ini yang mid up, maksudnya nggak terlalu besar, di middle lah kayak gitu kelasnya, yang dalam posisi bullish trend. Ini kan udah berlangsung cukup lama nih bullish trendnya. Jadi ya kalau menurut saya, kalau kita memang nggak terlalu lebih menginginkan trading jangka pendek, BRIS itu bisa jadi opsi yang lebih menarik ketimbang saham-saham yang lain. Dan kalau misalnya kita ngelihat pola akumulasinya pun cukup besar sebenarnya yang terjadi di BRIS sejak awal tahun kayak gitu. Itu yang menurut saya jadi poin menarik untuk BRIS. Iya, dari chart yang saya pegang juga ini BRIS ketika dari saham-saham perbankan lainnya lebih cenderung mengalami koreksi dalam, BRIS cenderung bergerak stabil dan cenderung mengalami penguatan pemirsa. 3040 penutupan hari ini, kemudian target Anda tadi di 3300. Seperti apa skenario teknikalnya sebelum BRIS menyentuh ke level resisten yang sudah disampaikan tadi? Kalau ngelihat posisi seperti ini sih, sebenarnya harapan saya buat teman-teman atau buat investor yang memang belum punya barang, ngelihat inflow seperti ini, saya justru pengen ada koreksi lah sedikit kayak gitu loh, untuk saham BRIS supaya bisa ikutan. Kalau misal buat teman-teman yang udah punya, bisa nambah muatan lagi.
Kayak gitu. Jadi kita manfaatkan momen buy on weakness lah, ketika ada koreksi terjadi di saham BRIS, ngelihat inflow-nya masih terus besar seperti sekarang, akumulasinya masih terus besar seperti sekarang, kita bisa cicil beli di momentum tersebut. Baik, level penutupan ini direkomendasikan tidak, Pak? Ngelihat kondisinya sih saya masih merekomendasikan untuk beli kalau BRIS. Oke, untuk BRIS ada potensi new all time high ke 34 mungkin? Kayaknya masih ya, kita step by step lah. Ya. Berharap ke 3.400 tentu investornya berharap, cuman kita lihat step by step aja. Kalau ngelihat inflow asingnya sih belum ada indikasi mau ke all time high. Baik. Dari BRIS pemirsa kita bergeser ke saham pilihan ketiga dari teknologi. Tampaknya Buka masuk ke dalam salah satu saham pilihan dalam beberapa waktu terakhir. Pak Yosep, Buka sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun ketika menyentuh ke level 152 intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa bulan terakhir, Buka lebih cenderung mengalami koreksi. Profit taking sepertinya. Analisis dan rekomendasi untuk Buka di tengah penguatan yang terjadi. Kalau untuk Buka sebenarnya seperti ini banyak hal yang menarik lah yang terjadi di Buka. Kalau ngelihat dari bisnisnya memang ini udah kita bisa bilang Buka kayaknya out of game lah kayak gitu. Ini udah keluar dari game e-commerce, Buka itu udah keluar. Cuman kita perlu lihat bahwa ini di laporan bursa sendiri itu dibilang bahwa Buka belum banyak dana hasil IPO yang Buka belum pakai. Jadi kalau misalnya ngelihat posisinya sebenarnya untuk Buka switch bisnisnya ke bisnis yang baru untuk menangkap momentum yang baru itu lebih bisa. Dan salah satu safety factornya menurut saya, Buka ini kan masuk dalam grup konglomerasinya MTech nih. Yeah. MTech itu mau meng-IPO-kan dua saham lagi, ada Superbank sama saya lupa satu lagi. Cuman itu ada dua saham yang mau di-IPO-kan dari grup MTech. Sederhananya kalau mereka memperlihatkan bahwa saham di grup konglomerasi mereka yang udah IPO itu sahamnya terlihat turun terus atau misalnya nggak terlihat tidak terawat harga sahamnya, mungkin akan berpengaruh terhadap penyerapan dana dari IPO mereka. Jadi menjaga harga saham yang ada di grup konglomerasi mereka itu adalah cara termudah untuk memastikan bahwa serapan IPO mereka itu bisa maksimal. Iya. Itu menurut saya. Untuk Buka lebih ke arah trading jangka pendek, Pak, dengan memanfaatkan momentum penguatan dan juga koreksi yang terjadi? Kalau untuk Buka sendiri, setidaknya sampai sebelum dua emiten mereka akan IPO lagi, menurut saya excitement-nya masih ada. Iya. Seperti itu. Target price terdekat di berapa? Target price hopefully sih di 170, itu seperti yang udah ditulis di ini. Saham pilihan ya, Pak? Iya, di saham pilihan. Baik, dan lebih direkomendasikan buy on weakness. Kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir. Masih dari teknologi, Pak, ada Goto. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini Goto ditutup di level 82, menguat di 1,23%. Sempat mencoba mendekati ke level 90, namun dalam beberapa waktu terakhir Goto lebih cenderung bergerak stagnan, Pak Yosep. Analisis teknikal untuk Goto. Kalau untuk Goto sendiri, ini kan Goto menurut saya potensinya cukup menarik. Goto berhasil keluar dari level gocap, pembahasannya di media-media juga mulai terbatas ya, which is itu sangat menarik karena ya nggak banyak orang yang mulai membidik untuk saham Goto sendiri ini. Kalau misalnya kita ngelihat dari secara fundamentalnya ya, memang Goto ini udah switch nih. Mereka dari yang tadinya bisnis bakar uang akhirnya jadi bisnis yang profitable, mereka berhasil melewati itu dengan baik. Jadi untuk jangka panjang menurut saya Goto tuh salah satu yang mungkin akan bisa balik lagi lah menjadi big caps kayak gitu. Jadi kalau untuk level sekarang sih di level 80-an memang belum terlihat lagi ada indikasi akumulasi. Cuman memang kalau ngelihat dari harganya ini cukup murah di 80-an dan kita bisa jadikan support itu di level 775 itu bisa jadi supportnya, dan target price di 95 itu menurut saya mungkin ya possible untuk dicapai.
untuk Goto. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, kemudian juga ada BRIS, Buka, dan Goto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham UNTR Pak Yosep kali ini. Masih ada potensi kenaikan tidak? Resisten selanjutnya untuk UNTR? Untuk UNTR sendiri ini sebenarnya dari bulan Desember nggak ada outflow dan nggak ada inflow. Jadi memang cukup stagnan. Menurut saya ini kalaupun ada kenaikannya mungkin nggak akan signifikan kayak gitu. Jadi kalau untuk memang udah punya barang bisa di hold. Kalaupun turun, menurut saya turunnya juga nggak akan dalam kalau posisinya seperti ini. Kalau misalnya nanti muncul inflow lagi itu bisa dicek bertahap. Itu mungkin baru bisa di average down lah. Kalau untuk posisi sekarang 24.000, kalau misalnya turun lagi dari level itu dipertimbangkan aja untuk out dari UNTR. Baik, selanjutnya menanyakan saham ACES Pak, ada 2 penanya. Yang pertama Bapak Jason dari Jakarta, selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi. Pak Jason ambil posisi di 800, Pak Anggiat sudah profit di 760 Pak. Analisis dan rekomendasinya untuk ACES. Kalau untuk ACES sendiri ini memang kalau misalnya ngelihat dari akumulasinya ini cukup bagus, maksudnya nggak terlihat ada suatu hal yang mengkhawatirkan. Jadi ngelihat dari posisinya, terutama yang udah hold jadi hold aja. Ini nggak ada hal yang bisa kita nge-trigger kita untuk khawatir untuk posisi ACES sendiri. Dari segi transaksi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dari segi fundamental pun juga demikian. Jadi di hold aja untuk ACES, di target mungkin di 800 lah, 850 itu target. Baik. Price terdekat. Oke, Bapak Inder dari Bali menanyakan saham PTRO Pak, nyangkut di 4.000, averaging down atau di hold saja? Di 4.000? Ya. Oke, ini kalau misalnya ngelihat dari posisi seperti ini sebenarnya udah bisa dibilang tanggung lah kalau kita mau cut dari PTRO. Kalaupun misalnya mau nambah juga mungkin agak terlalu tinggi nih. Hold aja dulu untuk PTRO, menurut saya dalam waktu mungkin seminggu 2 minggu kalau ngelihat PTRO udah mulai balik arah seperti ini sih, sepertinya sangat mungkin untuk bisa jadi profit lagi nih kalau untuk PTRO. Ibu Susi dari Bandung, MAPA entry level untuk MAPA? Entry level ya? Oke, untuk entry level sebenarnya kalau untuk MAPA sendiri ini ada di level 840. Menurut saya ini juga kalau kita ngelihat secara teknikal ya, ini ada di resisten juga 840. Ini bisa dijadikan entry level. Cuman kalau misal memang menghindari sektor-sektor yang hype, ini bisa jadi opsi lah untuk saham seperti MAPA kayak gitu. Jadi 840 itu entry level yang cukup baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan brand. Profitnya sudah sangat besar ini, di 6.000, masuk di 6.800-an. Posisi hari ini di 7.025 Pak. Resisten selanjutnya masih ada ruang penguatan tidak untuk brand? Ada ruang penguatan. Saya bias, saya juga punya. Jadi kalau untuk brand sih menurut saya di 7.800 itu bisa jadi resisten, target price yang paling dekat untuk brand. Kayak gitu. Terakhir singkat saja untuk cuan Pak, bisa ke 9.000-an kembali tidak? 9.000. Yang ngelihat posisinya seperti sekarang, hopefully bisa balik lagi ke 9.000 kalau ngelihat momentumnya seperti hari ini. Oke, untuk cuan pertanyaan terakhir tidak menyebutkan nama dan lokasi. Penutupan hari ini di 8.600, ambil posisi di 9.000, masih direkomendasikan untuk hold dengan penguatan signifikan hari ini di 14,67%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, waktu kita cukup terbatas Pak, terima kasih sudah bergabung Pak Yosep. Sehat selalu Pak Yosep. Sehat selalu Mas David.
Thank Baik, you. Bapak Yosef Gabetua, founder of Namora Fund, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Pramaikan Hari yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval. Sampai berjumpa kembali.